Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feli Adana Mahmud, NPM 201096, kelas B. Dosen pengampu Ibu Dewi, mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ada UCP 600 dan yang kedua ada kepailitan. Yang pertama ada UCP 600. Pengaturan LC diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit UCP International Chamber of Commerce ICC Publication nomor 600 yang berlaku tanggal 1 Juli 2007. Dasar hukum LC di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982. UCP mengeluarkan ketentuan LC dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta agar transaksi demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak. Definisi letter of credit adalah dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen, misalnya konsumen, faktur, sertifikat asuransi. Yang sesuai dengan persyaratan LC, sales contract tersebut biasanya mencantumkan bagaimana barang tersebut akan dikirim, apakah melalui darat, laut, atau udara. Dari pihak mana yang akan menutup asuransi LC adalah dokumen kontrak, namun kedudukan LC sebagai suatu kontrak dengan kontrak jual beli sifatnya terpisah atau independen. Sifat independen LC tampak pada aplikasi dan realisasi pembayaran LC. Kewajiban dan hak masing-masing pihak terkait dalam transaksi LC pembuka. LC berkewajiban membayar dokumen atas barang yang dibelinya sebagaimana tertera dalam LC sepanjang semua persyaratan LC terpenuhi. Pembuka LC berhak menerima dokumen yang telah diakses atau telah dibayar untuk mengambil barang dari pelabuhan tujuan. Advising bank berkewajiban meneruskan LC dan menerima kepada beneficiary tanpa terlambat, dan beneficiary berkewajiban mengapalkan barang dan menyerahkan dokumen pengapalan sesuai dengan permintaan atau persyaratan dalam waktu yang ditentukan dalam LC. Selanjutnya ada hubungan para pihak nasabah dan bank nasabah atau pemohon dengan bank menandatangani kesepakatan tentang permintaan penerbitan LC. Bank menandatangani kesepakatan tentang mensyaratkan adanya jaminan dan nasabahnya, misalnya dokumen pengapalan atau bill of lading atau konsumen. Bank penerbit menandatangani LC untuk kepentingan penjual. LC di dalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima atau menegosiasikan suatu bill of exchange segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. Hubungan para pihak bank penerbit dan bank penerus hubungannya seperti prinsipal dan agen jika bank penerus telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya atau telah menerima suatu bill of exchange atau wesel yang ditarik oleh penerima, maka ia berhak atas pembayaran dari bank penerbit. Selanjutnya yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungan menggunakan keuntungan dan kelebihan. Keuntungan menggunakan LC atau eksportir dapat menggantungkan kepercayaan penuh pada LC karena pembayaran akan terjamin selama semua persyaratan yang tercantum dalam LC terpenuhi, bisa dijadikan anggunan untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain atau refinancing. Bagi importir dengan dana yang sedikit atau tanpa menyetorkan dana dapat membeli atau mengimpor barang, dan importir juga akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kepada eksportir sebelum persyaratan LC terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada kerugian menggunakan LC. Bank maupun shipping company tidak terlibat dalam pemeriksaan fisik atas barang ekspor atau impor. Penggunaan LC akan timbul cukup biaya yang berkaitan dengan persyaratan proses pembuatan LC dan penyelesaian dokumen. Importir tidak dapat mendapatkan kepastian apakah barang yang dikapalkan sesuai dengan yang dipesan melalui LC. Materi selanjutnya ada kepailitan. Pailit adalah keadaan di mana debitur tidak mampu lagi membayar utang dari para krediturnya. Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur atau si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur. Tujuan kepailitan yang pertama yaitu memberikan forum kolektif untuk memilih hak-hak berbagai penagih terhadap aset debitur yang tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Yang kedua ada menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas pari passu. Yang ketiga mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditur. Yang keempat melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka. Yang kelima memberikan
kesempatan pada debitur dan para krediturnya untuk melakukan restrukturisasinya untuk debitur. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam kepailitan. Sajipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum ini pula membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan ia juga yang menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan belaka. Syarat-syarat dinyatakan valid yaitu pasal 1 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan valid dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaannya satu atau lebih krediturnya. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan yang pertama debitur itu sendiri, yang kedua seorang atau beberapa orang kreditor pasal 2 ayat 1, yang ketiga ada kejaksaan demi kepentingan umum pasal 2 ayat 2, yang keempat ada Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank pasal 2 ayat 3, yang kelima ada bank pengawas pasar modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian pasal 2 ayat 4, dan yang keenam ada Menteri Keuangan dalam hal debitur perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik pasal 2 ayat 5. Selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat dinyatakan valid. Yang pertama ada orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Yang kedua ada perserikatan atau perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maskap, firma, atau perkumpulan komanditer. Yang ketiga ada perseorangan atau perkumpulan yang berbadan hukum seperti perseorangan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Dalam putusan valid harus diangkat seorang hakim pengawas, diangkat kurator. Bila pemohon tidak menggunakan kurator, maka peradilan akan menunjuk BHP atau Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Kurator harus independen, tidak mempunyai peraturan kepentingan dengan debitur atau kreditor dan tidak menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara. Berikut beberapa yang tidak termasuk dalam kepailitan yaitu benda, hewan yang dibutuhkan debitur untuk pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan, tempat tidur, dan bahan makanan selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Yang kedua ada pengkajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang terakhir ada uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang dan yang terakhir adalah akibat kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan pasal 21. Debitur pailit meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta pasal 23. Dan terakhir ada debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan pasal 24 UUK. Begitu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.